Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada sore hari ini kita masih oleh Allah Ta'ala diberi kesehatan, kesempatan, kenikmatan, kekuatan, dan juga kehidupan, sehingga kita bisa menggunakan seluruh anugerah untuk melakukan apa-apa yang diperintah dan insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan nasihat-nasihat yang baik dan juga contoh-contoh yang baik kepada kita semua, sehingga dengan contoh yang baik, contoh langsung dari Rasulullah, menjadi mudah bagi kita untuk melakukan kebaikan dan juga kebenaran. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada saat ini kita telah sampai pada hari ke-8 bulan Ramadan. Semoga kita adalah termasuk hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Ta'ala, diberi umur panjang, bisa menuntaskan puasa di bulan Ramadan, dan pada akhirnya kita termasuk di dalam dawuh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau 7 hari yang telah lalu panjenengan semua disuguhi oleh tausiah mau'idhah hasanah yang begitu menyentuh dari para kiai kita, maka pada hari ini saya tidak mau'idhah, tidak tausiah, karena memang beban moral, tanggung jawab moral mau'idhah itu sangat besar sekali. Nabi Isa alaihi salam pernah mendapatkan nasihat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Ta'ala pernah bersabda kepada Nabi Isa, wahai Isa, nasihatilah dirimu sendiri, dan jika engkau telah mampu menasihati dirimu, maka nasihatilah orang lain. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, pada sore hari ini saya hanya mengajak untuk apa istilahnya, tafakur atau merenung terhadap sesuatu yang mungkin nanti ada manfaatnya, bisa kita ambil pelajaran, kita ambil hikmah dari apa yang kita lakukan, kita renungkan pada sore hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita tatap diri kita sendiri. Jika saat ini saya memakai baju ini, memakai sarung ini, memakai kopiah ini, jenengan pakai baju yang sekarang Anda pakai itu, tentunya pasti ini adalah kesimpulan akhir bahwa sebenarnya inilah pilihan terbaik menurut selera kita. Baju ini adalah baju yang kita anggap paling cocok, paling sesuai dengan keinginan dan juga kesenangan kita.
Ibu-ibu yang sekarang lagi di rumah, saya yakin menu makanan buka puasa untuk keluarga Anda hari ini tentunya adalah itulah yang paling realistis dan paling memenuhi selera, keinginan dan kesenangan kita. Tentunya kan begitu, nggak mungkin lah jenengan di rumah masak dengan masak menu yang tidak menjadi selera keluarga, nggak mungkin. Artinya adalah apa? Bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, pastilah itu semua adalah sesuatu yang paling kita anggap cocok sesuai dengan keinginan dan kesenangan kita. Bapak Ibu sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat HP kita, sepeda motor kita, mobil kita, rumah kita, bahkan mungkin apapun lah yang itu berkaitan dengan milik kita, pasti semua itu sesuai dengan keinginan, selera kita. Berbicara tentang selera berarti berbicara tentang kesenangan, tentang nafsu. Artinya adalah apa? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur, apapun yang kita lakukan, maka salah satu yang dominan dari keputusan itu adalah yaitu keputusan yang selalu kita pertimbangkan dengan nafsu, keinginan, kesenangan kita. Terlepas bahwa kesenangan atau keinginan itu diperbolehkan oleh agama, oleh syariat, itu urusan lain. Tetapi bahwa dalam kehidupan ini dominasi keinginan dan kesenangan kita begitu kuat, sehingga kayaknya kalau toh suatu saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan dan selera kita, pasti itu ada faktor lain, ada keterpaksaan, ada hal-hal yang lain yang mau nggak mau kita harus melakukan itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jika demikian adanya, maka kita harus sadar kalau jika memang tujuan kita itu adalah ridha Allah, surga Allah, tujuan kita adalah yaitu kebahagiaan yang sesungguhnya, maka kita tentunya ingat dengan apa yang disabdakan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kebahagiaan yang sesungguhnya yaitu ridha Allah, kebahagiaan yang sesungguhnya yang disimbolkan di dalam Al-Quran yaitu dengan surga dan ridha Allah itu, untuk memasukinya ternyata Allah membuat satu jalan, yang jalan itu diungkapkan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Keimanan, yang keimanan itu ungkapannya diungkapkan dalam bentuk apa? Khofa. Kita takut kepada Allah, kita bisa takut kepada Allah karena sebelumnya ada kepercayaan, ada iman. Contoh mudahnya saja begini, misalnya jenengan tak beritahu, Mbak, di sana ada hantu. Anda tidak akan merasa takut dengan hantu yang ada di sana jika tidak ada iman, tidak ada kepercayaan. Sehingga ketakutan kepada Allah itu muncul karena sebelumnya ada kepercayaan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa. Yang kedua ini, wa nahan nafsa, bahwa instrumen penting untuk sampai kepada surga Allah adalah setelah keimanan adalah kemampuan kita untuk wa nahan nafsa, yaitu nahan nafsu, menahan keinginan dan kesenangan. Padahal ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita hidup di zaman di mana bahwa sekarang ini orang tidak merasa cukup hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja, tetapi lebih dari itu yang dipenuhi adalah kesenangan, gaya hidup. Gaya hidup itu kira-kira kebutuhan nggak kira-kira? Sekarang mungkin sudah merambat menuju kebutuhan ya. Nah, sekarang itu. Ya. Coba sebenarnya kalau bahwa kita berdasarkan kebutuhan saja, nyun sewu, beli HP mungkin yang 1 jutaan sudah dapat kita. Padahal HP yang 1 jutaan itu, 2 jutaan itu dengan yang 15 juta secara fitur, secara umum insya Allah sama. Kita ketika itu tidak membeli fitur, tapi kita membeli merek. Dan berbicara tentang merek berarti kan gaya hidup, apalagi misalnya ya selera atau ini. Makanya kita hidup di zaman di mana Bapak kita melihat orang itu tidak merasa cukup hanya mempunyai satu perusahaan. Konglomerasi itu kan lebih dari satu perusahaan.
untuk membuat minyak, ada kebunnya sendiri, ada pabriknya, ada pabrik plastik untuk kemasan dan sebagainya. Kita hidup di zaman bahwa kita itu sekarang penuh dengan pemanjaan. Betapa bahwa kehidupan kita selama ini sebenarnya adalah berhari raya. Kita itu selalu berhari raya dalam pengertian bahwa setiap saat sekarang ini kita hidup di zaman bahwa semua sarana dan prasarana itu sangat-sangat kondusif, sehingga rasanya saat ini selama kita punya uang pokoknya apapun yang menjadi keinginan kita pasti terpenuhi. Anak-anak, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, jika kita itu urusannya adalah ini, sing penting seneng, sing penting enak, sing penting pingin, karena sejak tadi kan begitu, kita tidak merasa cukup hanya beli HP yang 2 jutaan, harus 15 juta. Mobil, mestinya mobil pokoknya kan ditumpaki gak kudanan, kan begitu. Ternyata karena memang mungkin lingkungan kita berkelas, maka akhirnya ada tuntutan lain, ada kebutuhan lain yang sebenarnya pada dasarnya dia bukan sebuah kebutuhan, tapi karena kita masuk dalam satu kondisi, satu komunitas, satu kelompok tertentu, maka kemudian apa yang sebenarnya tidak perlu di situ menjadi perlu. Kita hidup di zaman di mana bahwa sekarang ini bahkan ketika kita berpuasa pun sebenarnya kita itu berhari raya. Buktikan, mari kita buktikan. Kalau Anda pulang di rumah, Anda sebagai ibu rumah tangga atau bapak, Anda adalah kepala keluarga, pasti jenengan pagi itu sudah ditanyain sama ibu, Bu, nanti buka puasanya menunya apa? Nah, kalau sama ditanya menunya apa, itu sedang menanya kebutuhan atau keinginan dan kesenangan, kenikmatan kira-kira. Nah, padahal sebenarnya puasa, makanya kadang sering kali kita buat guyonan, kita itu sebenarnya puasa enggak sih? Kalau benar-benar berpuasa, mestinya budget bulan Ramadan kita jauh lebih rendah daripada non puasa. Tapi kenyataannya bahkan mungkin saja ini karena lockdown ya, karena PSBB saja, mungkin karena corona, akhirnya kita terpaksa untuk benar-benar berpuasa dalam tanda petik. Tapi sebenarnya selama ini yang terjadi adalah bahwa hidup kita penuh dengan hari raya, penuh dengan penuh dengan pelampiasan, penuh dengan menumpahkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala menghadirkan syariat puasa itu dalam rangka menyadarkan kita bahwa sebenarnya selama ini kita terlalu melenceng. Puasa itu adalah satu konsep syariat di mana Anda berasal dari kondisi lebih akan dibuang pada kondisi kurang. Biasanya perut kenyang. Sekarang ada dilempar kepada kondisi serba kelaparan, lapar. Itu berarti dari kondisi berlebih kemudian menuju kepada kondisi kurang untuk mendapatkan keseimbangan di tengah-tengah. Ya, ini dalam berbagai bentuknya. Selama 11 bulan kita berlebih. Apa yang pernah kita tahan selama 11 bulan? Pokoknya kita punya uang. Kan gitu ya. Nggak ada yang kita tahan. Kita terus menumpahkan, melampiaskan keinginan dan kesenangan kita. Lah, jujur mengaku atau tidak, kalau bahwa hidup kita berdasarkan atas sing penting seneng, sing penting enak, maka sebenarnya kita ini wong tuwek sing kelakuannya, sing pikirannya kayak arek cilik. Anak kecil itu kan sing penting senang, sing penting enak. Mereka tidak berpikir baik, buruk, benar, salah, enggak. Yang penting senang, yang penting enak. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sesungguhnya lah bahwa puasa itu dalam rangka la'allakum tattaqun dan sebagainya. Apalagi sebenarnya kalau kita buka luas seluruh ibadah, pasti di dalamnya ada nilai puasa. Pasti, tidak boleh tidak. Wong ibadah itu adalah penghambaan diri kepada Allah, dan inti penghambaan itu adalah ketundukan, di mana ketundukan itu nanti intinya adalah mukhalafatun nafsi, yaitu nulayani nafsu. Makanya ketika Anda sholat pasti ada unsur puasa di sana. Makanya jenengan sholat kok mangan ya batal sholatnya. Gitu. Anda harus berpuasa ketika Anda sholat itu. Ya. Bahkan Anda ketika zakat, pada saat Anda zakat, bukankah Anda sedang memuasakan keinginan untuk menumpuk harta, alhaakumut takatsur. Maka zakat didatangkan kepada Allah, disadarkan oleh Allah Ta'ala ya, bahwa hidup itu di samping menumpahkan, menumpuk juga harus ada saat di mana Anda harus memuasakan keinginan dan kesenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini mari kita lihat puasa akan masuk dalam setiap unsur
unsur ibadah. Anda haji, Anda sabar. Ketika Anda sabar, sebenarnya Anda sedang memuasakan dan menahan amarah Anda. Ketika Anda terus istiqomah ibadah, bukankah di saat itu Anda sedang memuasakan diri dari hal-hal yang sebenarnya ingin Anda lakukan pada saat itu. Bahkan orang Jawa kan mengatakan, sapa sing kepingin kepethuk riyaya ya kudu gelem poso. Riyaya di sini bukan kita pahami riyaya Idul Fitri, Idul Adha. Riyaya di sini ada simbol kesuksesan masa depan. Riyaya di sini adalah kita bisa pahami sebagai keberhasilan untuk mencapai cita-cita. Siapapun, falsafah Jawa penuh dengan nilai-nilai semacam ini. Sebelum mencapai pada riyaya kita kudu prihatin. Kita mengenal istilah prihatin. Poso dalam pengertian Jawa, poso prihatin itu sebenarnya kan satu kondisi di mana sebenarnya dengan kesengajaan diri kita mencoba untuk memasukkan kepada suasana yang semestinya kita boleh melakukan sesuatu, kita tahan untuk sementara waktu. Demi kualitas, demi peningkatan kualitas masa depan atau kualitas diri. Dalam bahasa Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Peningkatan kualitas menuju tattaqun, maka harus ada puasa di sana. Bahkan jenengan kalau mau buka di dalam surat Ali Imran juz 4 itu di sana kan Allah Ta'ala bersabda, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bahwa surga pengampunan Allah itu disediakan bagi mereka-mereka yang bergelar muttaqin. Siapakah orang muttaqin? Ternyata kalau Anda lihat kualifikasi sifatnya, muttaqin pada ayat itu semuanya kan ada unsur puasa di sana. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Kemampuan untuk bersedekah. Ketika orang kok iso luman itu karena memang kemampuan menahan dalam dirinya. Wa may yuqasukha nafsihi. Ketika orang itu dermawan, ketika orang itu luman, itu yuqa nafsihi, dia sedang memuasakan diri dari sifat kebakilan yang ada di dalam dirinya. Fa ulaika humul muflihun fis sarra wad dharra. Yang kedua adalah karakter muttaqin adalah ada unsur puasanya juga di sana. Wal kadhiminal ghaidh. Kadhimi itu adalah menahan amarah. Allah Ta'ala di dalam Al-Quran memerintah kita untuk menahan amarah, marah, ghadab. Kita tidak diperintah untuk menghilangkan itu. Nafsu tidak diperintah oleh Allah Ta'ala dihilangkan, tidak boleh. Karena apa? Kalau kita nggak punya nafsu ya habis sudah hidup ini. Nggak ada orang mau nikah, nggak nafsu ya. Kan gitu ya. Nggak mau makan, mati sudah. Jadi sebenarnya potensi nafsu kita dengan puasa itu diarahkan. Itu wal kadhiminal ghaidh, kita disuruh untuk mengendalikan, tidak menghilangkan amarah, tidak menghilangkan nafsu, tapi bagaimana kita bisa menguasai nafsu, wanahan nafsah, menahan, tidak menghilangkan. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu kemampuan untuk menahan. As-saum lughatan al-imsak, ngeker, menahan. Kadhiminal ghaidh itu berarti menahan. Berarti ketika orang mencoba untuk bersabar, pada saat itu sedang berpuasa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anin nas. Ketika kita menahan orang, menahan diri untuk tidak marah, pada sisi yang lain kemudian kita mencoba untuk memahami kesalahan orang lain, kemudian kita memaafkan. Saya mau tanya, jenengan itu kalau disakitin hati orang nemen, mungkin dulu cinta pertama, terus kemudian tidak ada alasan apa-apa, moro-moro diputus, kira-kira memaafkan bisa nggak kira-kira ya? Sulit sekali, bisa tapi sulit lah ya, gitu ya. Sulit sekali mungkin ya. Ini salah satu contoh. Tidak hanya itu saja, apapun pokoknya sering kali bahwa kita itu sulit untuk memaafkan kalau tidak terbiasa. Lah orang mampu wal afina anin nas itu berarti dia mampu menahan diri untuk melampiaskan kemarahan, untuk melampiaskan emosi, mestinya dia bisa membalas tapi dia tidak mau. Walafir, dan justru dia memaafkan. Berarti ada unsur siam, ada unsur saum. Seluruh ibadah, kesabaran, kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk diam, kita diperintah oleh Allah Ta'ala untuk zuhud. Semuanya itu adalah unsurnya adalah puasa di sana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mari kita lihat kehidupan para nabi, para aulia, para ulama, semuanya penuh dengan laku puasa. Baik puasa dalam arti yang sesungguhnya, puasa yang sekarang kita jalankan, atau puasa dalam pengertian yang jauh lebih luas, yaitu setiap atau segala usaha pengendalian diri, maka itu adalah dianggap sebagai laku puasa.
Jenengan tingali di dalam kitab-kitab sirah, di dalam kitab-kitab sejarah manaqib para ulama, tidak ada para nabi, para wali yang tidak ahli puasa, itu tidak ada. Baik puasa dalam pengertian yang sesungguhnya, puasa kayak yang sedang kita lakukan, atau puasa dalam pengertian menahan keinginan dan kesenangan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi di sini ini, dengan puasa ini sebenarnya kita sedang oleh Allah Ta'ala ditingkatkan kualitas dari kualitas yang kita adalah sebenarnya hanya pokoknya seneng, pokoknya pingin, pokoknya seneng, pokoknya pingin. Dan jujur saja, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahkan ketika kita sedang berbuka puasa pun, bahkan ketika kita sedang puasa pun, sebenarnya kita pada titik-titik tentu kita masih belum bisa memuasakan apa-apa yang harus kita puasakan. Makanya kemudian berbicara tentang kualitas puasa, sering kali Anda dengar bahwa puasa itu nanti ada yang namanya puasa itu puasa biologis saja. Puasa syariat yang biologis. Artinya kita hanya mampu berpuasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum. Nah, ini yang kemudian Rasulullah bersabda itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Ya, banyak sekali orang yang berpuasa tetapi sayang puasa yang dia dapatkan adalah apa? Lapar dan dahaga saja. Karena apa? Karena memang dia puasa syariat secara biologis saja. Kita tidak mampu atau belum bisa memuasakan mata, kaki, telinga, seluruh potensi fisik. Ini dulu pernah juga saya sampaikan, ini mungkin agak melebar, bahwa nanti pada akhirnya ini kira-kira 29 hari atau 30 hari ini puasanya. 30. Tapi saya berharap semoga saja 29 hari saja ya. Ini enggak lama-lama ya. Ini. Ada Idul Fitri. Akhirnya nanti ada Idul Fitri. Sebagaimana pernah saya sampaikan di sini juga bahwa kalau kita lihat kualitas puasa yang kita lakukan, kualitas puasa yang bisa kita lakukan, itu nanti juga ada 3 tingkatan hari raya yang bisa kita dapatkan sesuai dengan kualitas puasa. Nah, kalau kita itu puasa, kok puasa hanya sekedar lapar, menahan minum, itu saja sudah ngepol, sudah ngempet gak karu-karuan. Ya kita nanti pada akhirnya 1 Syawal kita bertemu dengan apa? Bertemu dengan hari raya. Tapi nilai hari raya itu ya Idul Fitri, idun kembali, fitrun berbuka puasa. Artinya kembali lagi tidak berpuasa. Mereka-mereka yang saat ini tidak bisa memuasakan seluruh potensi fisiknya, hanya pokoknya nggak makan, nggak minum gitu saja, nggak hubungan intim begitu saja, maka pasti berbahagia. Tapi sebenarnya nilai yang dia dapatkan hanya apa? Hanya alhamdulillah Idul Fitri kembali lagi buka, tidak lagi berpuasa. Bukankah selama ini kita itu kalau mau doa, kalau mau buka puasa kan kita doanya Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Fitrun, aftara yuftiru iftar, dari kata-kata fatoro. Ya, fatoro. Jadi Idul Fitri di sini maknanya ya kembali lagi berbuka. Alhamdulillah manewis gak poso. Karena memang selama ini yang kita perjuangkan adalah ngempet gak mangan gak ngombe. Kan begitu. Ya, ini Idul Fitrinya itu. Ya. Nanti ada lagi, semoga saja jenengan, saya khususkan saja semuanya di sini sudah bisa paling tidak berpuasa pada tingkatan yang kedua, memuasakan mata, kira-kira begitu. Jadi jenengan terus delok WhatsApp, delok HP itu ya sang mendelok pengajian rutin saja gitu ya. Enggak lihat yang lain-lain dangdut klub untuk sementara libur. Ya, itu untuk sementara lihat-lihat yang malam chat-chatan yang enggak benar-benar enggak. Saya yakin khususkan itu yang Anda lakukan. Jika bahwa kita benar-benar memuasakan mata, telinga, perut, seluruh potensi kita puasakan dari hal yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang pertama, puasanya sah, tapi nilai puasa tidak ada. Tidak ada. Nah, terus gimana Pak Ustaz? Itu bagaimana? Ya sah. Kalau sah berarti juga nanti nggak usah kodok, umumnya sah. Tapi yaitu nilainya itu nggak ada. Karena apa? Wong kita nggak puasa apa-apa kecuali dari lapar dan minum kok. Makanya kan Kanjeng Nabi matur, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nek mendapatkan lapar dan dahaga, kira-kira dapat pahala enggak kira-kira? Enggak kan? Dapat faedah puasa? Enggak. Enggak. Itu kan begitu. Tidak. Nah, berarti ini ganjaran gak ono. Mergo apa?
Ya wayahe poso delok barang sing nyahwati ya dilakoni. Ngrasani lah ini, ngrasani ya terus ya. Ngomong sembarang kalir. Mestinya waktu puasa ini acara infotainment sing isine gak ono liya kejaba ngrasani. Ya dipuasai sebentar lah gitu ya. Saya enggak lihat infotainment kok, tapi saya ndelok sinetron. Ya juga kira-kira mbatang poso ta gak? Mbatang gajare poso. Mergo sinetron itu rata-rata kan nguruki saman celatu padu. Kan begitu ya, enggak juga sih, enggak gini anak-anak ini mas ya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa sebenarnya nilai yang ada pada tahap pertama itu kan min syaibin laisa lahul min syami ilal ju' wal atos itu. Maka nanti nilai hari rayanya adalah idun kembali, fitrun berbuka. Alhamdulillah, aku wis gak poso maneh. Karena apa? Ya memang selama ini puasanya dari lapar dan dahaga. Yang pertama. Yang kedua, bisa menjaga dari hal yang membatalkan pahala puasa. Ada 6 atau 5 hal yang membatalkan pahala puasa. An-nadhar bisyahwat, al-kadzibu, syahadatuz zur, dan seterusnya itu. Kita bisa, intinya itu adalah memuasakan seluruh potensi yang ada di dalam tubuh kita, fisik, dhahir, batin, kita bisa. Nah, kalau ini, maka nanti nilai Idul Fitri yang kita dapatkan adalah idun kembali, fitrun kepada kesucian. Karena apa? Memang Allah, Kanjeng Nabi juga sudah menjanjikan orang yang berpuasa pada posisi ini akan diampuni dosanya. Mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan begitu. Barang siapa yang qoma Ramadan, seringkali disampaikan oleh para ustadz, para dai bahwa fa'ala dan qoma itu beda. Meskipun sama-sama boleh jadi bisa kita maknani melaksanakan ibadah. Antara fa'ala dan qoma nilainya lebih dalam qoma. Makanya sholat itu tidak dikatakan fi'lus sholat, tapi iqamus sholat atau yuqimus sholat. Kalau fi'lus sholat pokoknya sholat. Oke. Kalau misalnya melakukan puasa, ya mungkin hanya melakukan puasa. Tapi kalau ikomu ya itu akoma mangkoma Ramadhana imanan wahtisaban, itu lebih dari melakukan. Paling tidak dalam level puasa, level yang kedua itu apa? Yaitu memuasakan mata, kaki, tangan, telinga, hidung, mulut, lesan. Ini yang paling sulit untuk dikendalikan itu. Nah, itu. Ini jika itu yang kita lakukan, kita dapat jaminan dari Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwa dosanya akan diampuni oleh Allah. Malah nanti hari raya kayaumin waladatu ummuhu, orang ini akan lahir sebagai tanpa dosa sebagaimana ketika pertama kali dia keluar muncul dari perut ibunya itu. Nah, kan itu. Ini yang tingkatan yang nomor 2. Semoga saja sak mboten-mboten ya inilah. Nah, ini apalagi sekarang kan kondisi sangat mendukung karena kita tidak boleh kemana-mana meskipun kondisi terpaksa. Semoga saja keterpaksaan itu membawa hikmah bahwa level puasa kita tidak kayak dulu. Kita sudah bisa meningkatkan menjadi mangqama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang berbahagia, kembali kepada awal bahwa kita selama ini hidup kita penuh dengan hari raya, penuh dengan menumpahkan keinginan, melampiaskan kesenangan, melampiaskan apa saja yang selama ini menjadi keinginan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, puasa sebagaimana yang saya katakan tadi, yaitu melemparkan Anda dari titik lebih menuju titik kurang, kemudian agar kita bisa berada di tengah-tengah. Kenapa kita perlu berada di tengah-tengah ini? Ingat bahwa alam semesta ini oleh Allah Ta'ala dijalankan wa wada'al mizan, karena di sini ada hukum keseimbangan. Tidaklah bahwa kehidupan kita itu menjadi sehat, menjadi normal, kecuali memang dalam diri kita terjadi beberapa keseimbangan. Jenengan iki sehat karena apa? Gula darah Anda pada level yang normal. Karena kalau gula darah Anda tinggi, Anda terkena penyakit diabetes. Kalau kekurangan nanti malah saman drop, kan begitu ya. Kolesterol Anda di dalam tubuh, kalau Anda ingin sehat harus normal, ada ambang batasnya itu. Kalau lebih Anda juga nggak sehat, kurang pun juga nggak sehat.
Ya, kekurangan zat gula menjadi penyakit kuning kan gitu ya. Kelebihan zat gula kita menjadi diabetes dan sebagainya. Memang semua oleh Allah Ta'ala, dunia ini didata dengan hukum keseimbangan. Sekali kita melawan hukum keseimbangan amal, kita yang akan jatuh, kita akan rusak. Nah, 11 bulan kita kan dalam kondisi yang nggak seimbang. Bangun tidur ngunjuk mangan jam 7 mangan sego pecel, engko jam 8 mangan bakso, jam 10 main terus giling sampai kalah pabrik gula, kan begitu kan. Kita berada pada hukum yang enggak seimbang sebenarnya. Makanya 1 bulan itu diberikan oleh Allah Ta'ala untuk apa? Untuk ini loh, menyeimbangkan, dilempar ke titik kurang agar ketemu titik tengah. Makanya kemudian kita itu oleh Allah Ta'ala sak gae saulan iku nek iso ya poso 13, 14, 15. Namanya ayyamul bid gitu ya, ayyamul bid. Ini bisa menyeimbangi 30 hari. Karena apa? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. 1 kebaikan dibalas oleh Allah Ta'ala 10. 3 hari kali 10 berarti 30. Makanya sebenarnya ketika seseorang itu kok 3 hari puasa di dalam 1 bulan, maka sebenarnya cukuplah bagi dia untuk menyeimbangi 30 hari. Dimana selama 30 hari kita selalu menumpahkan apa yang menjadi keinginan kita. Begitu. Makanya kemudian setelah hari raya kita disyariatkan, disunatkan untuk puasa 6 hari. Karena apa? Puasa 6 hari ini nanti untuk menyeimbangkan 30 kali 10 300, 6 hari kali 10 60, 360. Bukankah 360 itu adalah sama dengan setahun? Makanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan selama 30 hari, kemudian fa'atsba'ahu asitata ayamin di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa selama setahun. Bahkan kalau jenengan namanya orang itu kadar keimannya kan sendiri-sendiri. Lagi kemaruk puasa kan begitu ya, kemaruk puasa, Senin Kamis uwis rumangsa kurang, ayyamul bid sudah, mulut itu sudah puasa, Rejab sudah puasa. Nah, Allah Ta'ala masih memberikan kepada Anda 1 pilihan puasa lagi yang tak kalah hebatnya. Dan ini puncak dari segala puasa, yaitu sehari puasa, sehari tidak. Ya, puasa apa? Puasa Daud itu. Nah, itu. Ini anak-anak, ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin hadirat yang berbahagia. Jadi puasa itu Anda cari di setiap ibadah yang kita lakukan. Setiap perintah Allah pasti di sana ada unsur puasa itu. Karena dalam rangka akhirat atau kehidupan nanti yang jauh lebih baik, seringkali kita harus menahan saat ini. Jenengan nabung itu berarti sampean poso. Ya, padahal sebenarnya jika saat ini Anda punya uang 1 miliar, misal, Anda berhak kan menghabiskan hari ini. Anda punya gaji saat ini 5 juta, 4 juta, bisa saja Anda habiskan hari ini. Tetapi karena walal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairu wa abqa, maka Anda kemudian demi kebaikan Anda sendiri di masa yang akan datang, Anda berpuasa, kemudian Anda mengeluarkan uang itu hanya sesuai dengan kebutuhan. Maka sebenarnya saat itu kita sedang berpuasa. Arek sekolah itu hakikatnya ya puasa mesti ini iso dolen, iso macem-macem, tapi karena demi masa depannya, maka dia kemudian menahan diri belajar di sekolah. Jenengan juga begitu. Semuanya lah. Ini sudah hukum alam sudah. Seringkali juga saya sampaikan ya, demi kualitas rasa, kualitas sesuatu hal itu kadang mesti ada unsur puasa di sana. Seringkali saya sampaikan, kayu jati itu kalau hidup di daerah yang kering, insya Allah tekstur, kepadatan kayunya, kualitas kayunya jauh lebih baik. Karena pada daerah yang kering, kayu jati itu sedang berpuasa, sedang memuasakan dirinya. Itu ya, di sini sih bisa hidup di dekat sungai, tapi kadar airnya biasanya banyak, akhirnya membuat kualitas kayu tidak menjadi baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala begitu memperlakukan orang-orang yang berpuasa ini dengan perlakuan yang khusus. Kan begitu ya? Kita lihat di dalam hadis itu kan begitu, bahwa puasa itu adalah untukku. Kalau ibadah-ibadah yang lain kan diberikan kepada hambanya, tetapi ketika berbicara tentang puasa, as-saumuli wa ana ajzi bihi, kan begitu. Puasa itu milikku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ini
ketika berbicara tentang puasa Allah kok posesif banget ya, merasa ingin memilikinya karena saking cinta. Karena apa? Ya nyuwun sewu. Mari kita lihat karakter orang berpuasa. Orang berpuasa itu sebenarnya kan sedang berperilaku seperti Tuhan. Jangan salah paham maksud saya ya. Bukankah kita tidak makan? Kita tidak minum? Bahkan orang kalau berpuasa kok puasa penuh lapar, biasanya nggak bisa tidur. Biasanya kan begitu, nggak bisa tidur. Karena apa? Perut lapar, maka biasanya nggak bisa. Nah, ketika orang itu poso, ada yang poso pati geni kalau orang Jawa bilang gitu, dia sedang melakukan, mendekatkan diri kepada Allah dengan sifat-sifatnya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah juga tidak makan, tidak minum. Kita mencoba untuk mendekati Allah dengan sifat-sifat beliau. Makanya Allah sangat cinta sekali kepada orang yang berpuasa. Begitu cintanya sampai beliau itu posesif. Allah begitu sih, wekku. Bukan berarti bahwa Allah butuh terhadap ibadah kita, sama sekali tidak. Tapi begitu dekatnya, begitu cintanya, begitu spesialnya puasa ini, sampai kemudian Allah seakan-akan dalam tanda petik ingin memiliki sepenuhnya puasa itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada awal, sering kali juga saya sampaikan bahwa puasa ini mendidik kita untuk melihat dunia, menatap dunia, dekat dengan dunia, tetapi kita mencoba untuk basa Jawane orang ngaruh biru terhadap dunia itu. Ini perlu kita lakukan karena akan ada saat di mana sampean harus berpisah dengan dunia, dan jika kita tidak mulai saat ini, kita nanti akan kelabakan di akhir kehidupan kita. Karena apa? Mau nggak mau siapapun tidak akan pernah siap jika kematian datang saat ini. Padahal pada saat yang sama Al-Quran mengatakan bahwa wa innahu li hubbil khairi lasyadid, bahwa kita ini sampai saat ini cintanya mbek donya gak karu-karuan. Pol ngaku gak ngaku, sekarang ini kita kedunyan. Salah satu penyebab bahwa kita gak mau mati karena memang kita tidak siap meninggalkan dunia. Kenapa? Ya karena kita berat untuk meninggalkan, kehilangan dunia. Kenapa kita takut kehilangan dunia? Ya karena kita merasa memilikinya, kita mencintainya. Mencintai sesuatu pada akhirnya membuat kita akhirnya nggak mau kehilangan sesuatu itu, kan gitu toh. Nah, mau nggak mau kita sedang kedonyan, maka Allah mendatangkan puasa. Jika suatu saat nanti kematian datang kepada kita melihat apapun yang kita cintai, kita sudah pelong. Karena apa? Karena kita sudah latihan ngedep dunya. Mungkin sekarang aja nggak ngedep apa-apa jenengan, tapi kalau di rumah sekarang sudah jam 5.20 ini, 6 menit lagi kita akan berbuka. Saya pastikan Anda di hadapan TV dan di depannya sudah ada menu makanan yang sesuai dengan keinginan Anda. Sampai peleguk ngeleki itu kan begitu toh. Itu sudah pasti, sudah nggak boleh tidak itu. Apa kadang-kadang saja nang duhur saja kita sudah agendakan, kok aku tak kolok dhisik madung terus begitu. Nah, kan begitu. Nah, puasa juga memberikan pelajaran yang sangat berharga. Gini, Bapak Ibu, jenengan saat ini nek wayahe lesu kate buka ini kan koyo-koyo dipuwangan kabeh sing ngarepe meja. Iya toh? Tapi coba buktikan. Ketika Anda sudah makan sudah cukup, saman kan lenger-lenger rasa-rasen. Iya toh? Ya itulah jadi bahasa Al-Qur'an, zalika mataul hayatid dunya. Ya ngono iku lho. Bahasanya bahasa Jawa zalika mataul hayatid dunya. Ya ngono iku lho donya. Nek gurung oleh gurung duwe koyo-koyo weteng lesu koyo kabeh kate dipangan. Engko nek wis mangan sak piring ngombe sak gelas ganter, lenger. Ya sudah begitu. Kita tidak akan pernah menghabiskan dunia kecuali dari apa yang hanya kita butuhkan saja. Selebihnya itu nanti mungkin akan diberikan kepada siapa-siapa. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kematian itu datang kepada kita, sebelum kita nanti bertemu dengan Allah, sebagaimana hadisnya Kanjeng Nabi, tuba liman bana qabrahu qabla ayyadkhulahu wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Berbahagialah orang-orang yang membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Bukan berarti bahwa kita kijing sekarang, kita belikan marmer sekarang, enggak. Bana qabrahu itu sekarang ya berpuasa, beribadah, tarawih dan seterusnya. Wa arda rabbahu qabla ayyalqahu. Apa? Kita bisa membuat Allah ridho sebelum kita bertemu dengannya. Artinya sebelum kematian datang kepada kita, Allah sudah ridho duluan kepada kita. Karena apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata yal ma'wa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Semoga saja puasa yang kita lakukan benar-benar puasa yang dalam arti yang sesungguh-sungguhnya puasa, memuasakan lidah dari makanan dan juga berkata buruk. Nah, ini seringkali saya katakan bahwa dawuhnya Kanjeng Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan,
Itu artinya bukan berarti bahwa Kanjeng Nabi hanya melarang kita untuk kerasan-rasan karena lesan itu. Tapi lesan itu kan tempat kita mencicipi makanan. Indera perasa. Urusan nikmat, urusan enak nggak enak itu kan urusan lidah ya. Bukan urusan perut ya. Perut itu pokoknya diseni, telo, sego mambu, ora masalah. Pokoknya yang penting kisenan. Tapi yang mempermasalahkan enak nggak enak itu apa? Lidah. Makanya sebenarnya kita harus memaknai sepenuhnya. Lesan siapa ini menyelamatkan Anda jika satu, orang ngomong elek, nomor loro, orang terlalu mangan barang sing enak. Mergo apa? Kalau sudah itu nanti maka kenyang, urusan harga menjadi larang. Mergo ada enak. Nek soal wareg kono sego kucingnya sudah ya, nasi anjing saja sudah cukup. Tapi karena ini adalah apa? Soal rasa, soal enak gak enak, akhirnya kemudian urusannya senang, urusannya keinginan dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, semoga saja yang hadir di sini dan seluruh pendengar setia, semoga saja kita oleh Allah Ta'ala termasuk dimasukkan, digolongkan orang-orang yang puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diampuni dosanya, kita diridhoi oleh Allah Ta'ala. Setidaknya ketika Idul Fitri sampai kepada kita, hadir di tengah kita, Idul Fitri artinya idun kembali, fitrun kepada kesucian. Itu yang mungkin nilai yang paling realistis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa tarawihana wa utarana wa qiraatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa jami'a a'malina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.